kamu gagal di SBMPTN? Apa aja? Yuk langsung aja kita bahas. Ayo, siapa yang udah penasaran tentang hal-hal yang bisa bikin kalian gagal di SBMPTN? Anyway, aku mau nanya dulu nih, gimana persiapan kalian menuju SBMPTN tahun 2022? Ini udah masuk bulan November ya, November akhir. Nanti kita masuk Desember dan biasanya SBMPTN itu kan di sekitaran bulan April atau enggak Mei awal ya, tapi kayaknya sih bakal maju ya jadwalnya. Nah makanya waktunya sedikit lagi nih, jadi udah nggak ada waktu buat kalian santai-santai lagi karena kita harus menyiapkan SBMPTN dari sekarang. Nah salah satu hal yang bisa kalian lakukan sebagai bentuk persiapan menuju SBMPTN adalah mengenali apa aja sih kira-kira penyebab seseorang itu gagal di SBMPTN. Hari ini aku udah rangkum ada 5 hal nih yang bisa bikin kalian gagal loh. Yang pertama, nah yang tadi aku sebut ya, selalu menunda alias terlalu santai menghadapi SBMPTN 2022 nanti. Nih biasanya sebagian banyak calon mahasiswa alias teman-teman yang masih SMA ini sekarang kadang masih agak mager gitu ya untuk belajar SBMPTN karena mungkin masih jauh gitu ya tanggal untuk SBMPTN-nya. Jadi kayak ya udah nanti aja, di akhir-akhir aja. Misalnya Hamin 1 bulan. Biasanya kan itu ada di semester 2 ya. Jadi kalau semester 1 bilangnya nanti aja masih lama, semester 2 aja fokusnya, semester 1 kita ngurusin yang lain dulu misalkan di sekolah atau hal-hal yang lain lah ya gitu. Tapi nanti pas di semester 2 nih ya teman-teman, aku kasih tahu, biasanya kalian akan lebih sibuk lagi karena kalau di SMA kan semester 2 tuh banyak tugas akhir ya, banyak yang harus kalian persiapkan, nggak hanya SBMPTN. Jadi nanti bisa lebih mager lagi dan ujung-ujungnya mungkin Hamin 1 bulan baru belajar atau beberapa minggu sebelum UTBK. Itu kan pasti kalian bakal keteteran banget ya. Jadi penting banget untuk manajemen waktu. Kalian ayo jangan terlalu santai karena SBMPTN itu tidak semudah yang kelihatan ya. Kalau kalian nganggapnya mudah, nantinya malah ngerasa kayak bakal masuk aja nih, udah akhirnya ya ngerjain soalnya sebisa aja gitu kan, kayak nggak ada usahanya sama sekali, akhirnya nanti bisa nggak lolos. Oke, jadi jangan terlalu santai dan jangan menunda untuk belajar UTBK. Yang kedua, penyebab gagal lainnya adalah kalian ini terlalu mengharapkan SNMPTN. Nah, seperti yang udah kita sering bahas ya di channel GP Media, kalau jalur masuk itu kan ada 3 ya secara umum, ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Kalau jalur mandiri kan belakangan ya. Nah biasanya nih yang awal-awal nih ada SNMPTN ya. Buat teman-teman yang nanti masuk kuota eligible siswa di SNMPTN tuh pasti ada pikiran kayak ya udah deh kita tunggu aja pengumuman SNMPTN nih. Kalau nggak lolos baru deh aku belajar buat SBMPTN. Nah itu tuh sebetulnya cara pikir yang salah ya. Karena kalau misalkan teman-teman nunggu sampai pengumuman SNMPTN sama aja kayak yang faktor pertama tadi, akhirnya menunda-nunda untuk belajar. Dan kalau terlalu berharap sama SNMPTN, namanya juga kalau kita menaruh harapan tinggi pasti kalau kecewa bakal besar banget gitu kan rasa kecewanya. Jadi kalau terlalu berharap di SNMPTN terus ternyata nggak lolos, biasanya kebanyakan itu akan merasa down ketika nggak lolos di SNMPTN dan akhirnya males-malesan juga untuk belajar SBMPTN, kayak udah nggak semangat, udahlah kayaknya aku nggak usah kuliah atau dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak pikiran-pikiran negatif hanya karena down di SNMPTN. Makanya jangan terlalu berharap pada SNMPTN karena yang satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu, SNMPTN itu sifatnya tertutup ya, rahasia, penilaiannya nggak ada yang tahu. Meskipun kita udah banyak membahas tentang strategi SNMPTN gitu ya, mungkin di website-website lain juga udah ada yang membahas kira-kira yang dinilai itu apa sih di SNMPTN, tapi semuanya itu bentuknya prediksi, nggak ada yang pasti ya. Makanya kita nggak bisa 100% menyerahkan semua keputusan itu di SNMPTN. Jadi buat teman-teman yang udah masuk kuota eligible SNMPTN tetap harus mempersiapkan
SBMPTN. Oke? Terus yang ketiga nih, faktor gagal lainnya adalah kalian itu kurang mencari tahu informasi terupdate tentang SBMPTN. Apalagi sekarang ini kan zamannya zaman milenial ya, maksudnya zaman informasi, semuanya itu ada, bisa kalian cari di internet. Jadi sayang banget kalau cuman karena kurang informasi jadinya nggak bisa lolos atau nggak bisa ikutan malah di SBMPTN. Ini masalah-masalahnya biasanya satu, kurang update informasi atau jadwal pendaftaran, kelewat misalnya jadwalnya, terus kalian nggak tahu cara daftarnya harus kemana, ke website apa, kayak gitu ya. Itu biasanya hal-hal yang sebenarnya simple ya, kalian bisa cari tahu sendiri, tapi kalau kalian nggak aware, kalian nggak care tentang hal-hal ini ya akhirnya ketinggalan juga ya. Kalian kalau mau tahu tentang info SBMPTN sebetulnya bisa langsung ke websitenya LTMPT ya, ltmpt.ac.id. Itu di sana udah lengkap banget informasi seputar jalur penerimaan. Nggak hanya SBM sebenarnya, SNM juga ada, dan kuota PTN dan lain-lain juga ada di situ. Next, yang keempat, faktor kegagalan lainnya nih ya, ini adalah kadang kita ngerasanya udah belajar maksimal tapi skor kita kok kecil-kecil terus ya. Nah, ini berarti pola belajar kalian itu masih salah ya. Kenapa bisa salah? Karena UTBK ini ya, teman-teman harus tahu dulu nih, tipe soalnya itu beda dengan ujian biasanya ya kan. Apalagi kalau kita bandingin sama ujian akhir sekolah misalnya, itu beda banget ya. Kalau SBMPTN itu kan punya dua kategori kan, ada TPS sama TKA. Kalau TPS sistem soalnya itu kayak untuk penalaran umum dan logika gitu kan. Terus kalau misalkan yang TKA-nya itu lebih khusus ke kategori saintek atau sosumnya. Jadi teman-teman nggak bisa belajarnya disamakan dengan belajar mau UTS atau UAS di sekolah, karena bentuk soalnya juga berbeda ya. Kalau misalkan di UTBK, soal-soalnya itu benar-benar membutuhkan fokus dan konsentrasi yang penuh, dan rata-rata itu nggak bisa cuman mengandalkan ingatan teman-teman ya. Jadi bukan hafalan soalnya ya, kebanyakan tuh tentang konsep. Jadi kalau kalian misalkan mau belajar soal dari UTBK, itu nggak cuma misalnya nih soal nomor 1 jawabannya A, udah selesai, nggak sampai situ ya. Tapi teman-teman tuh harus ngegali soalnya itu kayak gimana, terus konsepnya itu apa, terus kira-kira strateginya kalau ada soal yang mirip-mirip tuh cara jawabnya harusnya kayak gimana sih. Dan banyaklah hal-hal yang lainnya yang perlu kalian perhatikan di soal UTBK. Nah, biar lebih jelas, kalau misalnya kalian belajar sendiri pusing, kalian juga bisa ikutan belajar bareng kita di GP Media Channel di video-video yang membahas soal-soal UTBK. Bisa belajar bareng tutor-tutornya, caranya gimana, terus cara memahami konsep soalnya kayak gimana, dan bentuk-bentuk soalnya tuh ada apa aja. Kalian bisa ikutan belajar di sana. Oke, jadi jangan takut untuk belajar dengan yang ahli, yang lebih profesional, atau dengan orang-orang yang sudah lebih berpengalaman mengerjakan soal UTBK ya. Jadi daripada kalian salah ya ngerjain sendiri, mendingan belajar bareng. Nah, yang terakhir, faktor kegagalan yang paling penting juga, riskan juga, adalah kalian itu kurang latihan soal alias kurang banyak ikut try out. Nah, ini biasanya teman-teman tuh seringnya kan ngerangkum dulu ya, apalagi kalau TKA tuh ngerangkum materi. Nih udah ngerangkum materi, terus mungkin latihannya dari buku yang ada gitu ya, tapi udah nggak diulangin lagi, nggak dicoba untuk ikut try out yang sistemnya mirip sama UTBK. Sayang banget kan, karena kalau di UTBK ini ya teman-teman, bukan cuman ngomongin tentang pemahaman dari kategori tesnya ya, yang TKA dan TPS tadi, tapi di UTBK juga penting banget yang namanya mental. Teman-teman tuh kadang udah banyak belajar gitu ya, udah siap nih, udah dari jauh-jauh hari belajar, tapi pas hari hanya teman-teman blank. Karena mungkin gugup, nervous, atau ada kendala teknis yang akhirnya kita jadi buyar pikirannya. Nah, gimana caranya biar gak buyar? Kalian harus sering ikutan tryout, karena tryout itu bisa melatih mental kalian. Terus kan kalau di tryout kan udah ada durasi waktu pengerjaan soalnya kan, jadi kalian bisa menerka-nerka, bisa prediksi lah, ini satu soal nih berapa menit sih kita harus ngerjainnya. Terus gimana ya caranya biar semua itu keisi, atau gimana caranya biar skor kita nyampe ke skor yang dibutuhkan dari prodi atau jurusan yang mau kita ambil. Kan kalau kita nggak tryout, kita nggak tahu ya skor kita tuh minimal dapatnya berapa sih gitu. Nanti tahu-tahu di SBMPTN ternyata skor kita rendah, 400 gitu ya, atau 300 bahkan. Tapi kalau kita udah tryout, kita bisa bikin yang namanya jurnal dari tryoutnya. Jadi tryout pertama kita skornya berapa, terus kita lihat tryout kedua, dan selanjutnya nanti bisa kelihatan grafiknya. Oh, yang masih kurang itu kita di subtes yang mana, terus yang perlu ditingkatin lagi di subtes apa. Oke, jadi begitu teman-teman ya, ada 5 faktor ya, 5 hal yang bisa jadi penyebab kalian gagal di SBMPTN. Diingat-ingat lagi ya, satu tadi kalian terlalu santai, makanya kalian jangan santai, jangan nunda-nunda, ayo mulai dari sekarang.
Terus yang kedua, kalian juga terlalu berharap di SNMPTN. Ini penting banget ya, kalian tuh harus lebih fleksibel, harus punya alternatif lain selain SNMPTN. Terus yang ketiga, kalian juga harus aktif mencari informasi terbaru tentang SBMPTN 2022 nanti. Yang keempat, kalian harus merubah cara atau pola belajar kalian. Dan yang kelima, pastinya kalian jangan sampai lupa untuk ikutan tryout. Nah, ngomongin tentang tryout juga biasanya di Bimbel Alumni Tutorial di bawah GP Media, kalian bisa ikutan tryout juga. Biasanya kita buka tryout akbar gitu ya. Mungkin ada lagi di sekitar bulan Desember 2021. Jadi kalian ikutin aja update dari kita atau bisa juga cek di sosial media kita yang lainnya tentang tryout akbar. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.